Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ada di kebun ya. Kali ini kita nemenin proses dongkel. Nah, di sini ada karung. Kemudian di sini ada rafiah ya, teman-teman. Karungnya. Kemudian ini cangkul, alatnya untuk mendongkel bibit durian kita. Nah, ini ada gejuh ya. Apa sih namanya? Kayak dodos seperti itu. Nah, ini tajam. Nah, ini alat-alatnya untuk proses dongkel. Nah, kita sedang proses dongkel bibit. Ya, monggo Pak. Nah, ini mulai ya. Ini yang terlebih dahulu adalah diikat terlebih dahulu. Ini biar memudahkan Bapak yang melakukan proses pendongkelan. Jadi kita ikat biar tidak mengganggu prosesnya. Nah, ini dua pohon berdekatan. Kita ikat dua-duanya biar tidak terkena rantingnya, kemudian kita proses dongkel. Nah, seperti ini prosesnya, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu proses dongkel, inilah proses dongkel yang dilakukan oleh teman-teman sentra bibit durian yang ada di Banyumas ya. Beginilah proses dongkelannya. Saya juga kurang tahu sejarahnya dulu bagaimana awalnya, kenapa harus bibit didongkel dan lain sebagainya, tapi sampai saat ini kita sudah sering menemukan ya, dimana bibit durian itu terjual dalam posisi terdongkel seperti ini. Nah, jadi seperti ini proses dongkelnya. Untuk teman-teman yang belum tahu atau belum pernah melihatnya, saya bantu untuk dokumentasikan. Banyak risiko yang diambil oleh para petani ketika mereka harus mendongkel bibit durian mereka untuk dijual ya, teman-teman ya. Tapi risiko ini hanya ditanggung oleh para petani karena bibit dongkelan yang dijual ke pembeli itu adalah bibit durian yang sudah dikarantina terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa bibit yang akan dijual itu adalah yang sudah dikarantina dan sudah pasti hidup ya, teman-teman ya. Kecuali ada kesalahan dalam proses karantina yang belum mapan dan lain sebagainya ya, itu hanya kesalahan teknis saja. Nah, tapi pada dasarnya teman-teman di sini sudah cukup paham dan mereka sudah ahli dalam proses ini. Jadi bibit yang dijual adalah bibit yang sudah dikarantina dan siap tanam oleh teman-teman langsung di kebun. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ini adalah proses terakhir sebelum dilakukan pembungkusan ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum pernah melihat proses dongkelan, nah seperti ini prosesnya. Ini proses pembungkusannya menggunakan karung agar akar yang masih tersisa di sini tidak pecah ya, teman-teman ya, atau tidak putus lagi. Nah, ini dilakukan penjahitan. Nah, tentunya sudah ahlinya ya. Kalau belum ahli, saya rasa jangan coba-coba. Kalau belum ahli nanti bisa benar-benar mati bibitnya, karena risiko ini adalah risiko yang cukup tinggi yang diambil oleh para petani yang sampai dengan saat ini masih mendongkel bibit duriannya ya. Nah, mungkin hanya itu teman-teman, yang khusus teman-teman yang belum tahu proses pendongkelannya. Inilah proses pendongkelan yang dilakukan oleh teman-teman di Banyumas. Seperti ini prosesnya. Jadi ini diambil resiko oleh teman-teman pembibit karena memang proses mereka seperti ini gitu ya. Mungkin di daerah lain tidak ada seperti ini, saya juga kurang paham. Tapi di daerah Banyumas itu, Kemeranjen ya khususnya, itu memang seperti ini prosesnya untuk bibit-bibit durian yang ukuran cukup besar, kemudian batang tua, sebelum dilakukan penjualan atau distribusi ke teman-teman. Dan ini adalah salah satu proses percepatan proses pembuahan ya, teman-teman ya. Jadi bibit yang dijual sudah besar, tidak menunggu lama lagi kalau kita tanam untuk proses berbuah, dan mungkin bisa mempersingkat waktu. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah yang sudah selesai, teman-teman ya. Ini sudah selesai dibungkus. Nah, setelah ini dikarantina di tempat khusus sampai dengan kurang lebih 1 bulan ya, teman-teman, sebelum dipasarkan dan dijual ke teman-teman semua.